Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Praktikum Kimia Bahan Alam dan Penemuan Obat, akan mempresentasikan hasil diskusi terkait pinostrobin yang akan dilanjutkan dengan pemaparan ulasan artikel. Berikut rincian dari kelompok B. Yang pertama ada Aziza Nur Harsna, yang kedua ada Andini Rahayu Kusuma Putri, yang ketiga ada Al Hafiz, yang keempat ada Retno Yulianti, kemudian ada Ramadhani Satya Wibowo, dan yang keenam ada Muhammad Alfat Robani. Pada pertemuan kali ini kita akan memaparkan hasil diskusi terkait pinostrobin, yaitu lebih tepatnya ada fraksinasi dan ekstraksi, kemudian isolasi dan identifikasi pinostrobin. Kita mulai dengan ekstraksi dan fraksinasi. Ekstraksi, maserasi, dan sonikasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi yang memerlukan waktu minimal 3 hari untuk melarutkan dengan pelarut, sedangkan sonikasi merupakan metode ekstraksi yang memerlukan waktu 10-30 menit. Metode maserasi dengan bantuan sonikator dapat dengan cepat melisiskan zat dalam ekstrak. Pelarut yang digunakan etil asetat, memiliki sifat semipolar dan mudah menguap dibandingkan dengan pinostrobin, memiliki sifat yang sama sehingga mengikuti like dissolve like. Etil asetat yang digunakan sebanyak 100 ml atau 1:10 dengan alat bantu vakum rotary evaporator, kemudian diuapkan untuk mendapatkan ekstrak kental. Selanjutnya, fraksinasi. VLC merupakan teknik yang dapat memisahkan senyawa dengan polaritasnya dalam waktu yang singkat. Fase geraknya adalah N-heksan dan juga etil asetat. Fase diamnya silika gel G60. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penotolan yaitu tidak menyebar serta tidak terlalu jauh antar jarak totolan, setidaknya diberi jarak 1 cm. Kemudian fraksi ditampung ke dalam wadah masing-masing. Fraksi yang memiliki RF yang sama dengan standar pinostrobin dipisahkan dan diisolasi dengan KLT preparatif dan dielusi. Selanjutnya yaitu isolasi pinostrobin. Metode isolasi pinostrobin dapat dilakukan dengan beberapa cara lainnya, yaitu yang pertama rekristalisasi, yang kedua reaksi Schotten-Baumann, yang ketiga spektroskopi UV-Vis, yang keempat inframerah, yang kelima RMI proton dan RMI karbon, dan yang terakhir yaitu spektroskopi massa. Pada pengerokan senyawa pada KLT, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pelarutan hasil yang dikerok harus segera dilakukan karena semakin lama analit terikat pada fase diam, maka semakin besar kemungkinan analit akan terurai. Selanjutnya yaitu identifikasi pinostrobin. Metode yang digunakan yaitu KLT densitometri, dapat pula digunakan dengan metode spektroskopi NMR dan LCMS. Prinsip kerja NMR yaitu dengan mendeteksi senyawa kimia dan juga berperan besar dalam melakukan elusidasi struktur kimia molekul organik dari berbagai macam senyawa. Pada metode LCMS juga dapat ditentukan struktur kimia molekul organik dari berbagai macam senyawa. Selanjutnya, proses identifikasi dimulai dari melakukan penotolan sampel isolat pada plat KLT berukuran 3x10 cm, di mana terdapat standar pinostrobin dan isolat yang telah didapatkan pada proses isolasi. Dengan elusi, fase gerak yang digunakan N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 4:1 dan fase diam digunakan silika gel. Senyawa standar pinostrobin memiliki peran sebagai pembanding antara pita fraksinasi yang muncul dengan pita senyawa sebenarnya, sehingga dapat dipastikan bahwa isolat yang didapat adalah benar pinostrobin. Senyawa standar ini berperan juga untuk memperoleh luas area dan nilai RF yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, kami akan melakukan review artikel dengan judul The Cytotoxic Effect of Pinostrobin Finger Root on the Culture of HeLa Cell. Yang pertama, pendahuluan. Ekstrak tumbuhan temu kunci Busenbergia pandurata mengandung antioksidan flavonoid. Pinostrobin diketahui memiliki daya toksisitas terhadap sel kanker, tetapi
Belum diketahui bagaimana daya sitotoksisitasnya terhadap kultur sel HeLa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji daya sitotoksik pinotrobin temu kunci terhadap kultur sel HeLa. Yang kedua, metode. Penelitian menggunakan metode kromatografi lapis tipis densitometri dengan plat KLT preparatif dianalisis menggunakan N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 35:15 sebagai fase gerak untuk mendapatkan serbuk senyawa pinostrobin yang di mana senyawa pinostrobin telah diperoleh ekstrak melalui proses kromatografi vakum cair. Setelah itu, mengkulturkan sel dengan metode uji MTT menggunakan 96 well plate dengan kepadatan 5 kali 103 sel per mili dan volume 200 liter. Medium segar di inkubasi dan absorbansi dibaca dengan ELISA reader dengan panjang gelombang 570 nanometer. Yang ketiga yaitu hasil. Berdasarkan penelitian, pada artikel ini didapatkan hasil bahwa uji MTT yang dilakukan terhadap sel HeLa menggunakan bahkan tanpa pinostrobin temu kunci atau finger root menghasilkan perbedaan data yang signifikan dengan ANOVA dari rata persen viabilitas sel HeLa. Berikut merupakan tabel viabilitas kultur sel HeLa. Berikutnya, ini merupakan grafik yang menunjukkan penurunan terhadap persen viabilitas, di mana apabila semakin besar konsentrasi pinostrobin, itu artinya konsentrasi dari pinostrobin sendiri itu dengan 250 mikrogram per mili, itu telah menghambat 50% viabilitas dari sel HeLa. Kemudian dalam hal ini menunjukkan bahwa pinostrobin memiliki aktivitas yang cukup rendah terhadap sel HeLa. Hasil tersebut berimplikasi pada pinostrobin bahwa untuk pinostrobin ini memiliki aktivitas sitotoksik yang rendah terhadap sel HeLa. Kemudian aktivitas sitotoksik ini dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama tinggi, aktif, sedang aktif, dan tidak aktif. Kesimpulan. Temu kunci atau finger root Busenbergia pandurata dox merupakan jamu tradisional yang mengandung antioksidan flavonoid. Pinostrobin biasanya berfungsi sebagai toksisitas terhadap sel kanker, tetapi belum diketahui bagaimana daya sitotoksisitasnya terhadap kultur sel HeLa. Pada penelitian ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis densitometri dengan plat KLT preparatif dianalisis menggunakan N-heksan dan juga etil asetat dengan berbagai perbandingan, sehingga hasil yang didapatkan pada uji MTT pada sel HeLa dengan pinostrobin atau tidak menunjukkan aktivitas sitotoksik yang rendah pada sel HeLa. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video presentasi kami mengenai diskusi pinostrobin dan juga ulasan artikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.